Tema hari ini adalah Indonesia sebagai lumbung pangan dan tuayan. Ada cukup orang yang terkejut, saudara, pada waktu ini masuk di YouTube dan di-upload di banyak tempat. Ada beberapa yang tanya, tapi ada satu orang yang ingat, ya. Jadi 10 tahun yang lalu, menjelang Pilpres, saudara, 10 tahun lebih, waktu itu di Semarang, di tempat gereja Pak Petrus Agung, ada sebuah obrolan, saudara, meeting, ya, relax, kita ngobrol, makan-makan dan sebagainya. Hanya 2 pendeta, saya dengan Pak Petrus Agung, dan bersama beliau Bapak Prabowo yang sekarang jadi presiden. Yang menarik, saudara, waktu itu beliau berkata, apa yang kalian harapkan kalau saya jadi presiden? Saudara, Pak Agung menjawab, kami punya mimpi bahwa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Beliau terkejut, saudara. Sepertinya, apakah mungkin? Terus kami berdua mencoba menyampaikan, saya tentang Yesaya 60, Pak Agung yang lain, dan akhirnya beliau berkata, saya percaya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Tetapi beliau berkata, ya, keterlibatan atau faktor gereja yang berdoa, yang meminta, itu sangat bergantung. Jadi kalau gereja tidak berfungsi, kalau gereja tidak melakukan bagiannya, kalau gereja tidak mengambil bagian, maka itu cuma sekedar impian. Itu menarik sekali, saudara. Kita berdoa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Bagaimana Bapak Ibu hal ini bisa terjadi? Ya. Ada hal yang menarik dalam Roma 8 ayat 18 dan 19. Paulus mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Ya. Gereja akan mengalami sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu, saya ini sedang ketemu dengan teman-teman dengan bertanya. Dulu saya di Bandung ada sebuah pengajaran tentang end time truth, ya, akhir zaman. Salah satu pembicara dari Amerika, dia memberikan sebuah statement yang menarik, bahwa dunia ini betul-betul menantikan ayat ini terjadi. Bahkan seluruh makhluk, sudah. Sehingga gereja harus menikmati semua penderitaan di sini, artinya pembentukan hal-hal yang kita tidak cocok, yang intinya supaya daging kita tuh dilemahkan. Kenapa? Karena kalau tidak, ini nggak mungkin terjadi, saudara. Jadi ini terjadi oleh karena Tuhan. Tapi dari pihak kita, sama seperti yang Alkitab berkata, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Ada limit minimal. Kalau aku datang, kata Tuhan Yesus,
adakah aku mendapati iman? Nah demikian juga dimulai dari sini. Tuhan akan memberikan satu pernyataan, satu kemuliaan, tapi gerejanya harus rela menderita supaya dagingnya ini lemah, mencapai limit ini, nanti ada sebuah pertemuan dan kita gereja Tuhan akan dirubah mengalami sebuah keadaan, yaitu anak-anak Allah yang dewasa. Itu pelajaran tentang sonship, tentang kedudukan anak, ya, sons of God. Yang menarik Bapak Ibu, hamba Tuhan ini salah satu namanya Bill Britton dari Amerika. Beliau mengatakan sebuah ungkapan bahasa Inggris tidak dari grammar, yang intinya tuh gereja akan masuk masa kemuliaan, yaitu apa? Di mana gereja itu kerendahan hatinya itu sampai puncak. Maka dari itu saudara, jadi kemuliaan, kuasanya makin ajaib, kasihnya makin ajaib, tapi ujungnya ya kali ini kuasa kasih, yang di tengahnya itu adalah kerendahan hati. Nah itu mengejutkan kami. Biasanya orang kalau tambah kuasa, tambah hebat, nggak tambah rendah hati. Yang Tuhan rencanakan adalah anak-anak Allah yang dewasa, yang kerendahan hatinya tuh sampai puncak. Itu ajaib saudara. Dan itu yang dinantikan dunia. Itu yang ditunggu oleh seluruh makhluk. Anak-anak Allah dinyatakan. Nah itu terjadi kalau dua sisi. Gerejanya mau dibentuk, kedagingannya, hal-hal yang Tuhan gak suka, dikikis sampai kita sampai limit. Nah Tuhan memberikan sebuah pernyataan, baru pertemuan, maka terjadi sebuah kondisi gereja yang begitu rendah hati. Ini yang disebut kalau Bapak Ibu baca, Yesus itu sebagai yang sulung. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini gerejanya tuh seperti kakak adik dekat dengan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu paling terkenal apanya Bapak Ibu? Beliau mengosongkan diri dari kealahan. Nah ini yang seringkali gak diajar oleh gereja. Gereja hanya memikirkan kerajaannya bukan kerajaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri. Kalau Tuhan tidak beranugerah semuanya gak bisa. Nah Tuhan Yesus sebagai yang sulung ini sebagai kayak adik-adiknya. Saudara yang namanya kakak adik itu banyak kemiripan kan. Kalau Yesusnya penuh kerendahan hati. Sangat rendah hati mengosongkan diri. Darah daging yang sama mirip. Nah ini yang dinantikan saudara. Maka dari itu firman berkata, saya kaget saudara. Pada waktu kami sekolah dijelaskan tentang penderitaan zaman sekarang. Yaitu apa? Dimana kita rela berseberangan dengan dunia. Kita rela tidak menikmati cara dunia hidup. Kita rela kedagingan kita tuh dikikis. Supaya rencana Tuhan ini jadi. Ya. Di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakan. Saudara ini sebuah penantian. Sebuah visi gereja. Makanya pada waktu saya Pak Agung ngobrol dengan beliau Pak Prabowo tuh kagetnya begini. Ternyata gereja itu
mencintai bangsa. Jadi Pak Agung menjelaskan bahwa kita tuh berdoa, merindukan bahwa Indonesia tuh mengalami hal yang ajaib, bahkan Indonesia bisa memberkati bangsa lain. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat sebuah wawasan yang besar yang dibuat oleh Tuhan, bukan oleh kita. Tapi harus ada bagian kita ya, yang rela menderita, yang rela direndahkan, yang rela daging kita itu dikikis, yang rela kemauan-kemauan kita itu dibuang supaya kemauan Tuhan yang muncul. Kalau enggak bisa, saudara. Ini hal yang luar biasa, tapi hal yang tidak mudah. Saya beri contoh saudara ya. Awal khotbah Tuhan Yesus sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Karena sebetulnya manusia itu letih lesu, beban berat, banyak masalah saudara. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi enggak berhenti, Tuhan berkata, pikulah kuk yang Nah, kebanyakan kita nggak mau. Kita lebih suka pikul kuk sendiri, bukan kuk yang dari Tuhan. Gereja diberikan kuk, supaya kita menyadari kita membangun kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan diri sendiri. Bukan sinodenya. Bukan nama organisasinya. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Saudara, kenapa kita terus mengajarkan, mempersiapkan begitu rupa tentang pemuritan? Karena sebetulnya nggak mudah, saudara. Saya lihat kalau orang-orang membimbing orang, tugas kita tuh menuntun loh, bukan dituntun. Saya waktu SMA tuh ada guru matematik saudara, dari UGM terkenal. Tapi guru saya ini enggak pinter untuk mengajar. Sehingga murid-murid kalau kedatangan guru ini bingung semua, pusing. Satu kali digantikan ada guru lain yang betul-betul menguasai dan bisa menjelaskan. Membuat kita senang, oh ternyata matematik tidak menakutkan. Nah gereja tuh sedang dipersiapkan seperti itu. Bukan kita dituntun, kita menuntun. Yang di kandang lain itu. Nah, saudara kalau nggak punya pengetahuan yang memadai, itu sudah berat. Kedua, cara. Makanya kita semua sekolah Alkitab, yang sekolah Alkitab belajar homiletik, bagaimana berkhotbah dengan baik, hermeneutika, eksegese, itu mau tidak mau saudara. Tahun 82 saya sudah lulus KAB dari Gereja Bethel di Bandung. Itu setara S1 tahun 1982. Tapi akhirnya setelah sekarang ada perubahan, peraturan sebagainya, saya ikut kembali S1. Apa yang saya belajar dulu, yang sudah ngelotok, diajarkan lagi dan saya harus terima. Dan saya hatinya terbuka, maka saya mendapatkan banyak hal yang tidak saya duga. Nah ini saudara, dunia ini sedang menunggu. Menunggu gereja mau gak dikasih kuk. Cara Tuhan, kuk yang dari Tuhan. Belajar dengan Tuhan.
Kalau kita belajar dengan Tuhan itu bukan berarti saudara semua dengan Tuhan. Kita bersyukur ada gereja. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang tidak semua ya, pergaulannya bisa luas. Tidak semua pendeta hamba Tuhan bisa kenalan dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kita bisa ke desa-desa juga. Bisa dengan bergaul dengan banyak sinode yang lain. Gak semua Bapak Ibu. Tuhan berkata aku lemah lembut. Nah ini saudara, jarang orang perhatikan. Tuhan Yesus apa? Tolong jawab. Nah, kalau orang makin dekat dengan Tuhan, makin rendah hati. Kalau orang gak mau dididik, gak mau dinasehati, saudara bukan darahnya Yesus. Kenapa? Saudara, rendah hati itulah yang membuat jiwa kita mendapat ketenangan. Banyak hal yang tidak cocok dengan kita. Tapi kita bisa ngeflow, ngikutin terus apa yang Tuhan mau. Satu contoh saudara. Dalam 2 Petrus 3 Alkitab berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi ternyata saudara, ada orang yang menganggap mana dari dulu Tuhan mau datang. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang, apa Bapak Ibu? Yang binasa. Melainkan supaya semua orang loh berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara, di satu sisi kita sering dengar bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Bahkan tadi saya katakan sebelum Tuhan datang, ada sebuah peristiwa, ada sebuah momen di mana gereja itu jadi dewasa. Gereja mencapai puncak kedewasaan. Gereja bukan child of God tapi sons of God. Yang ditandai dengan kerendahan hati yang begitu rupa. Kuasanya ajaib, kasihnya luar biasa. Tapi kerendahan hati menjadi puncak. Tapi orang berkata, dari dulu dengar Tuhan mau datang, dari dulu Tuhan mau datang. Sudah ada dua sisi. Tuhan ingin segera menggenapi. Tapi di sisi lain, ada banyak orang bahkan gereja loh Bapak Ibu, yang ditunggu Tuhan tadi mencapai limit yang minimal. Mau gak bertumbuh sampai limit yang minimal. Mau gak diajar untuk rendah hati. Mau gak mengerti. Gak gampang Bapak Ibu. Maka dari itu ini kerjaan yang tidak gampang saudara. Di satu sisi Tuhan ingin genapi. Yesaya 60 untuk menggenapi enggak sulit. Tapi kan bagian kitanya. Yesaya 60 kan janji untuk bangsa Israel. Tuhan ingin menggenapi. Tapi bangsa Israelnya mau enggak? Suruh bangkit. Imamnya suruh di bait Allah, hatinya juga di bait Allah. Ternyata Hofni Pinehas tidak seperti itu. Terpaksa digantikan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun tidak siap. Begitu penderitaan masuk penjara, dia ragu. Apakah aku menunggu yang lain? Lihat sudah. Pada hari itu akan lenyap dengan gemuruh dahsyat dan unsur di dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, dunia tuh mau gak mau. Kita sekarang sedang
mendengar, saudara, Timur Tengah seperti apa. Kalau Bapak Ibu pengen membaca perjanjian lama, ya seperti sekarang ini kira-kira di Timur Tengah. Israel berperang melawan ini, Israel berperang. Sudah itu kita baca di perjanjian lama. Makin hari makin baik. Jadi ini kejar-kejaran, saudara. Tuhan ingin gerejanya cepat sadar supaya kemuliaannya nyata. Dunia dengan segala kejahatannya, setan pengen menghancurkan dunia. Ini gak mudah. Kalau gerejanya gak cepat menyadari, kalau gerejanya tidak mau kerjasama dengan Tuhan, setan akan menghancurkan seperti Sodom dan Gomora. Nuklir itu kalau terjadi, saudara, mengerikan. Tatanan dunia bisa berubah. Negara daerah yang tidak ikut perang, ikut kena dampaknya. Makanya kalau boleh kita berdoa, Tuhan kalau boleh. Jangan terjadi dulu. Sampai kita puncaknya Tuhan datang menjemput gereja di awan-awan. Yang percaya katakan, tidak mengalami kematian. Alkitab sudah bilang sebab sesungguhnya. Kenapa gereja harus bangkit? Karena kegelapan menutupi bumi. Ini bicara tentang bencana-bencana alam, saudara. Buminya gelap. Ya. Jadi bisa megatrust, bisa. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan, kalau boleh direduksi. Kita harus belajar, gereja harus belajar seperti Abraham. Kalau boleh Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Kalau ada 50, 40, 30, 10. Ternyata bukan cuman bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Inilah yang membuat terjadi peperangan, saudara. Kalau orang hatinya terluka, kita contoh belajar tentang Hitler. Itu latar belakangnya, saudara. Dia terluka. Pahit. Dia terus mendengar cerita ibunya bagaimana perilaku majikannya yang orang Yahudi kepada ibunya. Makanya saudara, yang terjadi mengerikan. Roh penyesat itu menghancurkan. Itu sebabnya gereja itu tugasnya, saudara, gak gampang. Bangkit. Kenapa? Karena gelap keadaan dunia. Walaupun Yesaya 60 secara keseluruhan itu luar biasa. Janji tentang perpindahan kekayaan. Bukan untuk memperkaya gereja. Untuk gereja menolong orang-orang miskin. Kalau Bapak Ibu tidak bangkit, saudara bisa mengalami kerugian. Gelap. Kita pengen jadi berkat. Kalau nggak bangkit, saudara kena penyesat. Makanya Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata kalau kita bangkit. Dan, nah ini saudara, kita tidak mengandalkan kehebatan, kebiasaan, pengertian-pengertian kita, kebenaran-kebenaran diri sendiri. Selama Israel dan gereja Tuhan tidak mengandalkan Yesus, tapi mengandalkan matahari, tidak lagi menjadi penerang. Yang menjadi penerang siapa buat kita? Matahari, ilmu, atau Yesus. Cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi ini saudara, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yang percaya katakan, gereja harus seperti ini. Jangan seperti ini. Sama 2 kali. Ini enggak mudah, saudara. Bapak Ibu tahu ya, kita ada tugas khusus. Saya terus berdoa.
Sampai kemarin minggu lalu ulang tahun gereja. Ada hamba Tuhan yang lebih senior. Bukan senior kapan dia jadi hamba Tuhannya. Tapi persekutuan dengan Tuhan yang begitu rupa. Dan pada waktu kami berdoa bersama, saya baru mengerti, oh ternyata Tuhan maunya jenis pelayanan seperti ini. Saya dari dulu sudah gak pernah buru-buru. Bapak Ibu ingat waktu masalah COVID. Saya doa terus tiap hari di depan Tuhan. Aku gak mau ikut-ikutan A, aku gak mau ikut-ikutan B. Aku minta Tuhan tuntun. Saya membawa jemaat begitu banyak. Tahu-tahu ada hamba Tuhan yang 20 tahun tidak telepon, gak pernah ketemu. Telepon saya. Dari situ Tuhan membukakan, oh saya mengerti. Saya harus sikapnya bagaimana. Saudara, pemuritan juga begitu. Jangan cepat-cepat tapi juga jangan terlambat. Gimana caranya supaya waktu saudara tidak terbuang masa tiap hari di gereja? Gimana caranya bahannya supaya mudah? Gimana caranya untuk orang-orang yang hebat yang sudah ngerti semuanya juga mau belajar rendah hati? Ini gak mudah Bapak Ibu. Supaya kita bisa menuntun banyak orang. Menuntun kandang lain itu gak mudah. Nah inilah pegangan kita saudara. Ini yang paling menguatkan. Sungguh kata Tuhan, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Negara kepulauan yang jauh dari Indonesia, dari Israel adalah kita. Yang percaya katakan, kitanya menantikan enggak? Tuhan sendiri berkata, aku dinantikan. Makanya gereja mesti merespon, ya Tuhan aku mau. Yaitu Indonesia. Kita kan semua terkejut saudara, ternyata emas didatangkan dari Sumatera paling banyak waktu itu. Dengan kapal sampai ke Yope, pelabuhan tua di Israel. Dari Yope baru emas dibawa ke Yerusalem. Kayu cendana dari NTT. 3,5 tahun. Sampai ke Yope, dari Yope ke. Saudara, ini sejarah, bukan Alkitab, sejarah. Beliau menjelaskan. Nah itu sebabnya saudara. Bukan kita harus klaim tidak. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai. Yang percaya katakan. Buat Israel nomor 1 adalah bait Allah. Bukan hotel terhebat. Bukan tempat apa. Nomor 1 buat Israel adalah bait Allah. Mau tidak mau. Indonesia ada di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang lain bisa resesi. Indonesia bisa tetap resepsi. Lihat, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Anak laki-laki ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang punya banyak hal, perak dan emasnya dibawa serta. Untuk Indonesia. Untuk Tuhan, tapi Indonesia kena ciprat. Untuk nama Tuhan Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab, perhatiin, ia mengagungkan engkau. Jadi bukan hanya untuk nama Tuhan, tapi mengagungkan engkau. Siapa engkau? Gereja Tuhan, dimulai dari gereja Tuhan Indonesia. Yang percaya katakan, maka dari itu saudara, kalau kita tidak ngikuti jalannya Tuhan, kita tidak ngikuti caranya Tuhan, ini enggak mungkin terjadi.
Maka ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini yang tadi Roma 8. Saudara, dimulai sebelum seluruh dunia menantikan anak-anak Allah. Ayo dimulai oleh gereja Tuhan di Indonesia. Gereja yang tidak perlu menyakiti sinode dengan sinode yang lain. Tidak perlu saling cari perpindahan jemaat. Yang kita rindukan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya mengenal Tuhan, supaya tidak binasa. Kuncinya menarik, saudara. Pemazmur mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lihat ya, mereka ini digambarkan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tujuannya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu, apa Bapak Ibu? Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi ada orang yang mau ditanam, ada orang yang tidak mau ditanam. Ditanam di bait Tuhan adalah komitmen, submission, menundukkan diri, komitmen. Kenapa saudara? Ini saya beri contoh ya. Bapak Ibu kalau lihat di kitab Wahyu itu ada 7 gereja: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Setiap gereja punya ciri yang berbeda-beda. Gemit dengan kita JKI beda. JKI pun dengan JKI yang lain berbeda. Gemit di Nunhila saya lihat kemarin dengan gemit yang di pinggir saya lupa namanya apa. Oh agak beda. Jadi memang sudah setiap kita mesti punya ciri masing-masing. Jangan anggap gereja itu sebagai gereja-gerejaan. Aku lagi pengen ya aku pergi. Tidak. Saudara ditempatkan di gereja yang mana? Harus ditanam di situ. Saudara kalau membuat tanaman, kalau pengen tanaman itu bertumbuh dengan baik, ya harus ditanam. Jangan cabut, ganti tempat lagi. Cabut, ganti pot lagi. Cabut, gak bisa tumbuh. Harus mendapatkan pertumbuhan. Saya dulu dijelasin saudara, oleh orang-orang tua yang saya main tenis. Waktu itu umur 80 ya. Orang tua dia bilang, Pak Petrus tahu gak kenapa Temanggung itu tembakonya bisa paling bagus seluruh Indonesia. Saya dijelasin sudah, ternyata dulu ya pada waktu apa itu sampai dikerok saudara tanahnya, dijelasin buat zaman dulu itu tanah kalau buat tembakau khusus. Beda dengan sekarang dia bilang. Maka kualitasnya nggak sebagus seperti zaman dulu katanya. Itu harus mendapatkan tanah yang bagaimana, udara gimana. Saya kan nggak mudeng saudara, cuma dengan oh ya om, ya om. Nah demikian juga kita saudara. Saudara dan saya harus tanya Tuhan, Tuhan, aku ini berjemaatnya di mana? Kalau saudara yang tinggal di sebuah kota, harus betul-betul tanya Tuhan, aku berkomitmen di mana? Aku ditanam di bait Tuhan yang mana? Dan kalau sudah ditanam, saudara harus komit. Harus menundukkan diri di situ. Sebab kalau tidak, saudara tadi cabut lagi, pindah lagi, cabut lagi. Saudara menggajah menjadi tanaman yang gak jelas. Ini Pergamus atau Philadelphia. Di perjanjian baru saja, bukan kitab Wahyu. Cara Paulus satu orang mengajar
Korintus, dengan Efesus, dengan Filipi, itu beda. Karena dia tahu Korintus lebih cocok bicara tentang soal karunia di Korintus. Karena latar belakangnya. Di Filipi, Paulus nggak bicara soal itu. Makanya saudara ini nggak gampang. Kita memikirkan pemuritan itu karena itu, saudara. Bagaimana kita akan menuntun kandang lain di jalan yang benar. Menuntun kandang lain seperti yang Tuhan mau, tidak seperti anak sulung. Yang semau gue punya kebenaran diri sendiri, yang ribut semau sendiri, ribut antar sinode, ribut. Sudah kita gak mau, Tuhan sudah ngajar. Ini anak sulung seperti itu. Yang hobinya cuma marah, tidak dekat sama bapaknya. Nah gereja punya tugas menuntun si bungsu. Nah, kalau kita gak punya bekal yang benar-benar, gak makin rendah hati, sulit saudara. Saudara tahu, hidup berjemaat itu sama seperti orang menikah. Saya buktikan. Perjanjian lama dimulai oleh Adam dan Hawa. Keluarga. Perjanjian lama ditutup dengan sebuah pernyataan keluarga. Hati bapak kepada anak kembali, anak kepada bapak. Perjanjian baru dimulai dengan sebuah mujizat Yesus di perkawinan. Perjanjian baru diakhiri dengan sebuah pernyataan pernikahan anak domba dengan gerejanya. Jadi keluarga, gereja itu seperti keluarga. Makanya perlu komitmen. Kalau ada orang konseling pranikah kepada kami saudara. Yang paling sulit buat kita adalah kalau kita tahu ternyata mereka tidak tidak dituntun Tuhan. Jodoh di tangan siapa? Belum tentu di tangan Tuhan. Kalau saudara nyerah sama Tuhan, Tuhan yang akan nuntun. Kalau saudara yang milih, ya jodoh di tanganmu. Paling sulit saudara kalau ngobrol terus kita tahu bahwa ini kemauan sendiri. Kan yang penting diberkati. Pendeta bisa memberkati. Belum tentu Tuhan ikut memberkati. Kenapa terjadi perceraian? Karena jodoh yang bukan dari Tuhan. Awal pernikahan saya digoncang setan sampai kita mau cerai. Tapi tetap anugerah Tuhan lebih besar dari kelemahan kami. Amin. Nah gereja itu seperti itu. Jangan aku lagi pengen ke gereja ini, nanti bulan depan, tahun depan aku pengen ke gereja yang lain. Saudara harus tentukan dulu, aku mau punya istri yang mana? Tipenya seperti apa? Yang cuman pinter masak atau pinter ngomong? Saudara harus tentukan. Kalau sudah seumur hidup ya istrimu, itu suamimu. Yang mengerti katakan? Saya nggak ngajar, kalau saya sinode A, anak saya harus sinode A. Enggak, tiap orang harus pribadi. Dan kalau Tuhan yang memang memindahkan itu bisa. Tapi jangan pindah-pindah terus. Tanaman itu nanti nggak bisa jadi, saudara. Ini sebuah pernyataan Tuhan, ya pemazmur luar biasa. Kalau saudara mau ditanam, ya pertama ya orang benar akan bertunas seperti korma, seperti pohon aras. Sudah lihat orang benar. Ternyata orang benar adalah orang benar yang ditanam. Makanya saudara kalau sudah berjemaat di mana, ikuti. Komitmen itu seperti itu saudara.
Kami mau pergi, saya rundingan sama istri. Jangan, aku harus pergi, kamu tidak, kamu pergi tidak, enggak. Yuk kita berunding. Jadi gereja itu seperti ini, saudara. Kalau Bapak Ibu tidak mau ditanam, saudara nggak bisa menikmati seperti ini. Saudara nggak bisa memberitakan. Coba, saudara kalau kawin cerai terus nasihatin orang. Kamu kalau pilih istri yang begini, pilih suami gini, saudara cerai terus. Mana orang percaya? Di jemaat saudara, kita harus diajar menerima kekurangan dan kelebihan. Sama seperti suami istri. Kita terima kekurangannya, kita terima kelebihan. Saudara kemarin kita lagi bimbing suami istri, nanti beberapa minggu lagi nikah. Sampai orang tuanya kita undang. Kalau saya gitu, kalau sudah konseling, calon suami, calon istri, kedua orang tuanya dipanggil. Bapak siap nggak ngelepas anaknya? Jangan ikut campur nanti kalau sudah nikah. Anaknya juga bilang nih, kamu yang mbok-mboken. Lanang tapi mbok-mboken saudara. Laki tapi apa-apa mama, apa-apa mama. Kamu rela nggak? Kamu nanti kalau sudah nikah, jangan mama. Saya harus siapin seperti itu. Orang tuanya, oh ya Pak, saya dapat itu anak saya yang perempuan. Tuhan berfirman, saya bilang tidak bisa Bu. Tuhan bicara sama anak ibu yang perempuan, tapi tetap nanti suami yang menentukan. Kemarin saudara, kaget. Nah itu, walaupun istri ibu harus tunduk sama suami nanti. Jadi mereka lagi berunding saudara. Nanti kalau sudah nikah mau bergereja di mana? Nah ini orang tuanya salah satu ini yang perempuan, wah saya ingat Pak, anak saya dapat firman dari Tuhan, gini. Saya ketawa. Oh ya Bu, dari Tuhan, stop ya Bu. Sampai di ini stop. Nanti istri ibu runding sama suami yang menentukan. Karena suami adalah kepala keluarga. Nanti suami menentukan, istri boleh ngomong, Pak, aku dapat firman dulu gini-gini, menurutmu gimana? Kita harus berjemaat di mana? Suami nentuin. Oh gitu ya Pak. Nah makanya Bapak Ibu dua orang datengin semua. Sebab banyak saudara orang nikah, tapi kalau sudah nikah, orang tuanya terlalu ikut campur. Saya bilang kalau anak minta nasihat gak apa-apa, jangan ikut campur orang tuanya. Semua ditentukan sama orang tua. Biarin mereka punya jalan sendiri. Yang mengerti katakan, saudara, Tuhan tuh merindukan saudara seperti pohon korma. Yaitu apa? Punya kemampuan tumbuh di lingkungan yang sangat kering. Buah kurma sendiri dan tandus. Saudara lihat, gereja Tuhan, orang benar yang ditanam di bait Allah seperti ini. Walaupun apapun yang keadaan terjadi, kegelapan, keadaan resesi, kita akan punya kemampuan sampai resesi berubah menjadi resepsi. Amin. Seperti padang pasir, akar kurma dapat mencapai kedalaman yang luar biasa untuk mencari air. Menjadikannya tanaman yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Saudara, gereja itu harus seperti ini. Kita harus punya mentalitas seperti ini. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap teman, terhadap siapapun saudara. Buah kurma sendiri sangat bergizi, mengandung serat, vitamin, mineral yang penting, serta sering disebut sebagai makanan super di Timur Tengah. Bapak Ibu kalau kita ke Israel, yang tidak pernah lupa di bawah apa? Kurma. Kerinduan Tuhan kita seperti ini. Pohon kayu aras atau cedar adalah ketahanan terhadap serangga dan pembusukan. Saudara, seringkali kita tuh mudah terluka. Kena nasihat, ngamuk. Kena teguran,
mutung. Kenapa? Karena tidak ditanam, saudara bukan orang benar. Kalau orang benar seperti membuatnya sangat dihargai dalam konstruksi bangunan. Bait Allah membutuhkan kayu aras, saudara. Mengeluarkan aroma khas yang sering digunakan dalam parfum. Pohon aras Lebanon khususnya digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk membangun kapal, bahkan peti mati, termasuk peti mati Firaun. Serta oleh bangsa Venesia untuk membuat kapal-kapal mereka yang legendaris. Saya berdoa gereja Tuhan menjadi sesuatu yang legendaris. Seperti Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita lemah, tapi Tuhan yang menguatkan kita. Lakukan bagian kita, Tuhan yang mengerjakan. Kami bersyukur, Tuhan Kau yang bekerja dalam hidup kami. Paksakan supaya kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami, bukan kemauan kami. Bukan cara kami, tapi cara-Mu, kemauan-Mu. Biar kami rela menderita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya gereja Tuhan, Yesaya 60 terjadi. Kami percaya kami akan menuntun banyak orang. Kami akan menuntun kandang lain juga. Tuhan perlengkapi kami. Tanam kami di bait-Mu. Dan buat kami rendah hati. Kami penuh kuasa, penuh kasih, penuh kekudusan. Tapi buat kami rendah hati. Kami gak mampu Tuhan, hanya Engkau. Biar berkat yang terbaik itu turun atas kami. Membuat roh kami diberkati. Jiwa kami sehat, keluarga kami harmonis, tubuh kami disembuhkan, ekonomi kami diberkati, supaya kami menolong banyak orang miskin. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, supaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dan Indonesia dituai untuk keselamatan Tuhan. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, menerima, katakan amin.